Wabahnya flu Spanyol adalah cerita kelam peradaban manusia. Virus influenza tipe A subtipe H1N1 merenggut 21 hingga 50 juta jiwa di seluruh dunia. Dampak bahayanya flu Spanyol sampai Indonesia termasuk Yogyakarta yang hancur-hancuran dilanda flu Spanyol. Gelombang wabah itu membuat daerah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta remuk redam. Harapan hidup rakyat Yogyakarta menurun. Pun pakebluk itu melanggeng istilah mengerikan. Isuk loro, sore mati. Sore loro, isuk mati. Yang artinya, pagi sakit, sore mati. Sore sakit, paginya sudah mati. Kasus flu Spanyol yang paling awal dalam sejarah bersumber di lokasi latihan militer di Camp Funston, Kansas, Amerika Serikat pada 5 Maret 1918. Akan tetapi, virus itu dianggap berbahaya. Dokter setempat menganggapnya sebagai flu biasa. Nyatanya hal itu salah besar. Virus influenza yang diderita prajurit di Camp Funston lebih ganas dan cepat menular. Meski begitu, otoritas Camp Funston belum menaruh kecurigaan lebih. Virus dengan cepat menyebar seiring terjadinya Perang Dunia I. Mereka menyebar di beberapa wilayah Eropa untuk berperang. Setelahnya, virus menyebar ke Prancis, Portugal, dan Spanyol. Lantaran kondisi perang hampir tak ada media massa yang mewartakan keberadaan virus influenza tersebut. Adapun media massa yang mewartakannya hanya media Spanyol. Dari situlah flu tersebut dikenal sebagai flu Spanyol. Karena itulah nama flu Spanyol menempel pada penyakit ini, meski orang Spanyol sendiri lebih suka menyebutnya flu Prancis. Fakta yang paling mencengangkan adalah bahwa flu Spanyol dapat merenggut nyawa lebih banyak daripada Perang Dunia I. Flu Spanyol dengan cepat menyebar hingga Asia. Di Hindia Belanda, di Indonesia, flu Spanyol diduga dibawa oleh imigran Cina yang berlayar ke Nusantara melalui Hong Kong. Sulit dikendalikan, flu Spanyol menyebar ke kota-kota pelabuhan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Wabah influenza yang melanda Hindia Belanda, khususnya yang menyerang paling parah di Pulau Jawa antara pertengahan tahun 1918 sampai pertengahan tahun 1919, merupakan sebuah fenomena penting dalam sejarah kesehatan negeri ini. Tingginya jumlah korban, baik yang tertular maupun meninggal, dan pesatnya penyebaran flu ini membuktikan bahwa wabah influenza merupakan fenomena internasional dan bukan masalah lokal Hindia Belanda. Penyebaran yang cepat dari flu Spanyol disebabkan karena tak siapnya pemerintah kolonial Belanda melawan wabah. Dokter-dokter Eropa bahkan sempat menganggap remeh flu Spanyol dengan menyebut flu yang mewabah jauh lebih ringan dibandingkan flu pada umumnya. Pernyataan itu kemudian segera dikutip koran-koran di Hindia Belanda. Puncaknya, kekeliruan juga dialami oleh Burgerlijke Neeskundigendienst atau Dinas Kesehatan Hindia Belanda yang menyebut flu Spanyol sama seperti kolera. Korban pun berjatuhan hingga mencapai 1,5 hingga 4,3 juta jiwa. Selanjutnya, atas rekomendasi Dinas Kesehatan Hindia Belanda, diadakanlah vaksinasi kolera besar-besaran di sejumlah daerah. Terang saja tindakan ini sama sekali tak menyelesaikan masalah. Korban terus berjatuhan. Di sini terlihat jelas pemerintah kolonial berusaha menjaga keamanan dan ketertiban atau rules and order di negeri jajahannya. Boleh jadi tidak ada literatur pasti yang menyebut spesifik berapa korban flu Spanyol di Yogyakarta. Tapi, melihat dampak flu Spanyol di Yogyakarta, jumlahnya cukup besar. Pelayanan kesehatan yang tak merata jadi penyebabnya. Apalagi saat itu banyak dokter Eropa enggan bersentuhan dengan pasien Bumiputra. Akibatnya, korban banyak berjatuhan. Adanya wabah penyakit yang sangat mengerikan itu berakibat pula di daerah Kesultanan Yogyakarta ini mengalami kekurangan beras sehingga perlu mendatangkan beras dari luar yang selanjutnya dibagi-bagi kepada penduduk. Pelaksanaan pembagian beras itu mengambil tempat di Masjid Besar Yogyakarta, sehingga beras-beras pembagian tadi terkenal dengan istilah beras masjid. Selain itu, sebagai inisiatif melakukan perlawanan terhadap wabah, pihak Kesultanan Yogyakarta tak lupa melakukan ritual khusus yang dipercaya dapat menangkal penyebaran flu Spanyol. Ritual pengusiran dilakukan dengan mengarak benda pusaka keraton mengelilingi kota Yogyakarta. Satu pusaka yang diperlakukan paling mewah kala itu adalah Panji Kyai Tunggul Wulung. Bendera Kyai Tunggul Wulung merupakan salah satu pusaka keraton Yogyakarta yang dianggap paling suci. Bendera itu diyakini dibuat dari kain yang digantung di seputar makam Nabi Muhammad SAW. Di ujungnya terdapat tombak pusaka bernama Kanjeng Kyai Slamet.
pun arak-arakan diyakini oleh rakyat Yogyakarta dapat membuat laju penularan flu Spanyol berhenti. Kali sebelumnya kedua pusaka itu diarak adalah ketika wabah influenza menyerang pada 1918, dan keyakinan umum adalah bahwa wabah itu berhenti karena pengarakan pusaka-pusaka tersebut. Sebelumnya Kiai Tunggul Wulung dan Kiai Slamet diarak pada 1892 dan 1876 juga ketika wabah menyerbu kota.